Oke, kalau gini udah ada belum suaranya nih? Makasih ya, sudah kasih infonya. Jadi kemarin itu aku ulangi lagi nih. Jadi kemarin itu terima kasih untuk partisipasi teman-teman sekalian udah bergabung di program magang BPJS Kesehatan khususnya kantor cabang Lubuk Linggau. Karena kemarin antusiasnya juga luar biasa. Walaupun kita cuma carinya satu untuk 3 posisi ini masing-masing satu, tapi untuk frontliner aja ada 34 orang yang daftar. Kemudian ada RO itu kalau nggak salah ada 28. RO itu Relation Officer. Kemudian juga ada untuk verifikator klaim, di situ ada juga 28 kalau nggak salah. Jadi nanti kalau bagi kamu peserta magang dan kemudian juga sudah melakukan pendaftaran khususnya di kantor cabang Lubuk Linggau, dipantau aja di website Kemenakernya karena hari ini pengumuman. Jam berapa? Nanti ditunggu aja. Jadi ini ya, yang selama ini bukanya Instagram jadi buka website aja ya. Karena lumayan banget loh Mbak, karena nanti peserta akan dapat uang saku, kemudian juga dapat BPJS Kesehatannya dapat, BPJS Ketenagakerjaan juga dapat. Benar-benar terlindungi ya sebagai hampir kayak pekerja lah ya. Iya, hampir sama insya Allah yang UMK. Sudah UMK. Oke, jadi gitu dulu. Kita lanjut lagi ke topik pembahasan kita. Tadi kita bahas tentang apa sih beda BPJS Kesehatan. Ini udah banyak kemudian 9 nih. Ada kuis loh. Ada kuis. Iya. Siapa yang beruntung? Siapa tahu berhadiah umroh. Brosur ya. Ayo ajak teman-teman keluarganya sekalian buat nonton live kita, karena nanti di live kita ini akan ada kuis yang bagi kamu yang bisa jawab. Terus satu menang maka ada hadiahnya tadi Pak. Jangan disebut. Siapa tahu tadi kan biasa tahu hadiahnya umroh misalnya kan. Jangan ikut ya tapi ya. Pengen ikut sih sebenarnya. Yang bikinnya. Oke, jadi gitu ya, dibantu share-share juga supaya nanti teman-teman kamu tahu dan siapa tahu minat ya ikut kuis kita hari ini, asalkan kamu simak dengan baik live kita hari ini. Mungkin Mbak, kita jelaskan lagi apa sih bedanya JKN, kemudian KIS sama BPJS Kesehatan. Yang sering rancu sama masyarakat itu, saya dapat KIS loh dari pemerintah. Padahal sebenarnya KIS itu adalah kartu Indonesia Sehat. Kartunya bukan dia terdaftar sebagai peserta penerima bantuan iuran. Seluruh peserta kita juga kartunya. Jadi setiap orang itu yang sudah jadi peserta dia punya KIS. Walaupun sekarang macam-macam bentuknya ya Mbak. Ada yang digital. Kalau seandainya dulu sudah lama terdaftar juga sudah ada bentuk kartu. Jadi sebenarnya KIS itu adalah kartunya atau bentuk identitas dari si peserta itu sendiri. Kalau program JKN itu jaminan perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan dan perlindungan kesehatan untuk memenuhi kebutuhan dasar kesehatan. Nah, jadi sebenarnya JKN itu bagian ke programnya. Programnya namanya Program Jaminan Kesehatan Nasional programnya. Sedangkan BPJS Kesehatan itu sebagai penyelenggara dari program JKN itu. Ya, benar sekali. Jadi badan penyelenggaranya ya, jadi BPJS-nya. Nah, kemudian teman-teman kan suka denger nih, aku dapat KIS. Sebenarnya karena memang kepesertaan JKN itu sendiri teman-teman ada banyak jenisnya. Ada yang PPU, PBI dan non PBI. Oh ya, PBI dan non PBI. Jadi kalau PBI itu dia khususnya yang dapat bantuan dari pemerintah, baik ya ada yang dari juga yang dibiayain oleh pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Ada juga yang non PBI. Di non PBI sebenarnya banyak ya Mbak ya kategorinya ya. Ada yang PPU, kemudian ada PPU itu pekerja penerima upah dari swasta, pekerja di perusahaan, atau ada juga PPU pekerja penerima upah dari pemerintah daerah kayak PNS, CNS, TNI, maksudnya PPU juga, tapi PPU, PN penyelenggara negara, sedangkan badan usaha, PPU, BU badan usaha. Dan juga ada peserta mandiri. Ada PPPU ya, yang PPPU mandiri yang sering disebutin orang peserta mandiri ya. Peserta mandiri itu yang bayar iuran sendiri setiap bulannya, yang bisa pilih kelas 1, 2, atau 3. Iurannya pun beda ya Mbak, kelas 1, 2, atau 3 ini. Jadi kelas 1 itu sampai sekarang masih dengan 150.000, kelas 2-nya 100.000, dan kelas 3-nya 35.000. Sebenarnya 35 itu 42.000. Tapi ada subsidi. Ada subsidi dari pemerintah. Iya, jadi yang dibayarkan oleh peserta cukup 35.000. Jadi subsidinya itu apa aja coba? Kalau dari pemerintah pusat itu 4.200, dari pemerintah daerah itu 2.800. Jadi sebenarnya iuran dari kelas 3 itu 42.000. Cuma yang kita bayarkan cuma
itu karena 7.000-nya disubsidi oleh pemerintah. Iya, itu setiap bulannya ya loh kalau teman-teman terdaftar sebagai kelas 3 di mandirinya ya. Nah, BPJS Kesehatan itu swasta, BUMN atau apa tuh nggak? Teman-teman tahu nggak nih? Mungkin kalau ada yang tahu bisa di komen diketik-ketik, kita juga mau tahu nih. Kita swasta. Pasti sebenarnya sih sebenarnya PNS bukan kan? Tapi upacara terus loh. Bahkan kita lebih rajin daripada PNS. Iya loh. PNS bukan, BUMN juga bukan kayaknya. Teman-teman siapa yang tahu nih? BPJS ini kategorinya apa sih sebenarnya? Manusia bukan nggak? Manusia. Badan tapi nih badan tapi manusia sih harusnya kan. Ada kepalanya. Tergantung. Mungkin teman-teman yang tahu komen-komen dong, coba dong, kita juga mau tahu nih teman-teman. Tahu nggak sih apa sih BPJS ini kategorinya? Kategorinya apa BPJS ini? Apa sekarang Mbak lagi ngetren di komen-komen TikTok itu ada BUMC. Apa itu? Apa BUMC, tahu nggak? Badan usaha milik Cina. Campuran nggak sih? Bukan. Itu komenan warga juga sampai tadi. Jadi bukan BUMN, BUMD, BUMC bukan juga. Badan usaha milik campur milik Cina. Oke, jadi gitu ya teman-teman. Siapa yang tahu atau mungkin udah ada yang mau jawab nggak BPJS itu apa sih kategorinya? Bukan kuis ini ya? Bukan kuis ini. Belum. Sabar dulu, belum masuk kuis ini ya. Kayaknya ini deh Mbak, belum ada yang jawab ini ya. Iya. Jadi BPJS itu merupakan badan hukum publik yang berada langsung di bawah presiden. Kita bertanggung jawab langsung kepada presiden ya. Jadi BPJS ini penyelenggara dari program BPJS ini. Jadi kita bukan tergolong di BUMN, bukan di BPJS. Iya, benar kan. Jadi nggak ada namanya PT BPJS enggak ya? Karena PT itu perusahaan, bukan juga UMKM ya. Jadi memang langsung di bawah kepresidenan seperti itu. Oke, nah teman-teman, kalau udah terdaftar sebagai peserta ini sebenarnya kita juga wajib tahu ya Mbak, hak dan kewajiban kita sebagai peserta. Jadi kalau untuk hak kita sendiri adalah sebenarnya seperti biasa yang diketahui orang-orang itu mendapatkan pelayanan kesehatan misalnya ya, itu sudah menjadi haknya. Kemudian kewajibannya apa sih? Harusnya tahu sih. Kewajibannya itu kalau peserta mandiri misalnya dalam bayar iuran, dan tidak hanya sekedar daftar ke kantor atau daftar lewat aplikasi aja ya udah gitu kan ya. Tetap harus dilakukan pembayaran. Dan juga diantaranya kewajibannya itu adalah melakukan pelaporan terhadap pengupdatean identitas dirinya sendiri maupun keluarganya juga ya Mbak ya. Misalnya nih, mohon maaf ada yang meninggal dunia dilaporkan. Kemudian bukan ada pesertanya meninggal ya, bukan. Jadi yang meninggal lapor, takut. Punya kewajiban nih katanya. Takut tiba-tiba jadi mistis ya live ini. Atau misalnya nih ada yang di anggota keluarganya dia melahirkan misalnya kan, itu juga harus dilakukan pelaporan supaya didaftarkan sebagai peserta karena datanya juga update ya. Bahkan pindah domisili pun harusnya dilaporkan ke bisa lewat aplikasi mobile. Iya, nggak harus ke kantor ya Mbak ya. Nah itu diantaranya itu kewajibannya seperti itu dan haknya tadi mendapatkan pelayanan kesehatan. Kemudian nih Mbak, pernah dengar nggak sih ada yang nanya nih, ini kalau seandainya ada santunan nggak sih kalau ada yang meninggal atau BPJS-nya bisa dicairkan nggak sih? Ada, sering sekali itu terjadi ya. Jadi teman-teman kita perjelas lagi di sini karena memang BPJS kesehatan ini adalah sistemnya gotong royong. Jadi yang sakit dibayarkan oleh yang sehat. Pula ketika kita sudah sehat, kita bantu membayarkan yang sakit. Itu sistemnya gotong royong. Subsidi silang. Iya benar. Jadi jangan egois ya. Nggak boleh. Kalau itu mau pakai bayar cukup sekali, terus pakai operasi, udah kan kasihan yang teman-teman atau saudaranya gitu. Jadi udah dibantu selama iya ini. Benar. Tahu nggak sih sebenarnya orang operasi jantung itu kira-kira biayanya berapa? 25.000 cukup nggak? Enggak ya. Jantung semut. Bisa buat jantungan tuh kalau itu ya. Tahu nggak teman-teman? Sedikit ya. Jadi orang operasi jantung itu bisa kurang lebih itu 130 juta. 130 satu orang aja. Satu orang. Dan itu di cover penuh oleh seluruhnya. Baik itu dari obat, tindakan, pelayanan kamar ya Mbak ya, semuanya. Cover. Asalkan
semuanya ikut prosedur. sesuai dengan prosedur. Ada indikasi medis dan sesuai dengan berobatnya sesuai prosedur. Nggak bisa nih tiba-tiba ujuk-ujuk langsung datang ke rumah sakit. Saya mau langsung operasi jantung padahal sehat. Nggak bisa aja mau operasi jantung. Tiba-tiba mau nyoba gitu kan ya 130. Sayang nih nggak dipakai katanya kan 130 juta. Operasi jantung aku padahal sehat. Itu nggak boleh ya teman-teman. Jangan ya. Jangan dicoba-coba ya. Soalnya jantung kita cuma 1. Kalau ginjal 2 sih. Tapi nggak ada yang dijual kan. Supaya nggak boleh ya teman-teman ya. Jadi sebenarnya intinya dari percakapan kita yang tidak penting ujungnya tadi, satu orang itu 130 juta. Nah, iurannya dari mana? Pada saat dia sakit, iurannya digunakan adalah ini anggap saja ya kalau misalkan kita itu kelas 3. Kelas 3 di sini kan kita iurannya 35.000 kalau misalkan kita bayar sebagai peserta mandiri ya. Tapi kalau misalkan secara total sebenarnya kan 42.000 karena 7.000 disubsidi pemerintah. Anggap saja 42.000 kelas 3-nya ya. Nah, butuh berapa orang sih yang sehat untuk membayarkan satu orang yang operasi jantung 130 juta itu? Jika X adalah enggak ya, bukannya enggak. Jadi sekitar ada berapa jiwa, Mbak? 3.095 orang. 3.095 jiwa ya, Mbak. Satu yang operasi jantung. Itu belum dengan kamar yang ininya ya. Ya, berapa hari apa penanganannya ya. Penanganan di rumah sakitnya ya. Jadi sebenarnya maka dari itu memang kalau seandainya ada yang tanya nih, aduh kok nggak bisa dicairkan padahal saya udah bayar, nggak gitu ya teman-teman konsepnya. Karena tadi sistem kita adalah gotong royong. By the way ini lumayan udah ada yang nanya atau udah kita coba jawab juga, Mbak? Dulu ya. Makasih ya udah join. Bantu tetap juga layarnya untuk share-share ke keluarganya, ke grup yang lain-lainnya. Iya masih mawar ini. Makasih ya. Diterbangkan mawar berduri kan? Aduh, mawar merah. Coba mana Kak Fatisha. Halo Kak Fatisha. Sudah Mimin. Suaranya tadi ya. Daftar magang ya? Oh iya ya. Apa yang nggak ada suaranya? Oke, sudah Mimin. Makasih ya Kak Fatisha udah kasih tahu. Terus dari Kak Bleng Sobleng. Bleng Sobleng 07. Pagi Bu. Pagi juga. Pagi menjelang sore. Siang. Udah mau sore aja. Mau tanya Kak, saya mau perbarui tanggal lahir tapi kartunya non aktif. Apakah bisa perbarui? Oke, Kak Mulyana. Non aktifnya karena apa? Dari segmentasi apa? Benar sekali. Jadi kalau kamu mau mengupdate identitas, dipastikan tuh sebenarnya kepesertaannya aktif ya Mbak ya, supaya nanti pada saat penggunaannya juga tidak bermasalah. Kalau misalkan karena belum bayar iuran, coba dibayar dulu, nanti bisa langsung melakukan pengupdatean identitas. Bisa lewat ya? Iya, bisa lewat juga ya Mbak? Lewat di sini. Nanti WA ke sini ya. WA ke Pandawa. Udah kok. Mereka gantian giliran saya. Gimana tuh? Udah Kak. Oh ya, mohon maaf ya kami ini kelamaan baca komennya, maaf ya. Apalagi nih? Dari Mi. Halo Mi. Kamu tanya di JKN saya masih tertulis tagihan, tapi di Pandawa statusnya saya sudah PBI. Oke. Jadi kami, kamu itu sebelumnya, jangan-jangan sebelumnya kamu itu sudah pernah terdaftar sebagai peserta mandiri ya Mbak. Kemudian segmentasi kamu itu dialihkan menjadi tanggungan pemerintah atau PBI. Jadi memang sebenarnya ada kewajiban yang belum kamu tuntaskan di sana. Jadi memang iurannya masih terbaca pada saat kamu terdaftar sebagai peserta mandiri. PBB tagihannya tetap ada ya. Tagihannya tetap ada. Kalau misalkan udah ada rezeki mau dapat dilunasi, karena kita nggak tahu ya nanti dari pemerintahnya mungkin kesanggupan dari pemerintah pembayaran sampai dengan kapan. Apakah kuotanya akan dibatasi atau enggak? Untuk mencegah itu aja sih, tapi semoga masih bisa di-cover sama pemerintah. Dan juga sebenarnya Mbak ini bisa dicicil loh melalui program rehab. Jangan dipancing dulu. Jadi sebenarnya kamu juga seandainya nggak mau bayarnya sekaligus nih tunggakan itu, kamu bisa melakukan pembayarannya secara cicil aja lewat rehab. Jadi misalnya aku mau bayar bulan ini segini, bulan depan segini, nanti kamu bisa pilih daftarnya lewat aplikasi mobile JKN. Jadi gitu ya kami ya.
Ada lagi? Oh, Septian udah join. Makasih ya Septian. Dari Saputra. Oh, ada Ferry Saputra juga. Udah tuh Kak, kata Kak Mulyana. Ini yang mana ya? Oh ini. Oh ini. Dari Kak Cantik. Oh, Naik ya, kelas makasih. bisa lewat Handawa nggak? Belajar Kak? Bukan kasih tuh ya. Beda. Naik kelas bisa lewat Pandawa Kak gitu ya. Jadi kalau untuk perubahan kelas rawan sebenarnya caranya itu kamu sudah terdaftar 1 tahun dari terakhir kali kamu melakukan pendaftaran di kelas rawan kamu yang sekarang. Jadi kemudian kalau sudah ada yang sudah 1 tahun dan kamu sudah melakukan pembayaran iuran bulan ini, kamu bisa melakukan perubahan kelas rawat. Kelas rawatnya bisa lah dari Pandawa ya Mbak ya. Jadi nanti bisa langsung cek aja di aplikasi di WA-nya, dicek di situ, bisa diubah dari kelas rawat ke sana. Dan juga pastikan tadi Kak Cantik supaya kamu melakukan pembayaran iuran terlebih dahulu sebelum kamu merubah kelas rawat, supaya nanti di bulan selanjutnya iurannya itu sudah terbaca iuran yang baru. Jadi gitu ya. Dan juga untuk kelas rawatnya ini akan berlaku di ini ya di setelah bulan 01 ya, bulan selanjutnya setelah kamu melakukan pembayaran iuran. Oke. Di akhir bulan ya. Iya benar. Kita saranin di akhir bulan nanti pas kemudian. Kan? Bisa. Terus dari orang Sunda asli. Oh, saya asli Palembang sih sebenarnya. Halo orang Sunda asli. Saya pengen mengaktifkan lagi BPJS. Bisa nggak? Ya, BPJS kamu kenapa orang Sunda asli? Non-aktif ya, non-aktifnya kenapa dulu nih? Kita cek dari segmentasinya ya, Mbak. Kalau misalkan tidak aktif karena belum membayar iuran, Tinggal aja pembayaran. Langsung aktif kok. Kalau dia statusnya menunggak ya. Menunggak kalau Tapi kalau kamu seandainya sebelumnya itu sudah pernah terdaftar sebagai peserta PPU dan kemudian kamu sudah tidak dibayarkan lagi dari pemberi kerja, kamu bisa mengaktifkan kembali kepesertaan kamu dengan perubahan segmen kepesertaan menjadi peserta mandiri lewat ini juga bisa Pandawa, BPJKN. Pandawa atau BPJKN ya, bisa dari sana. Dan juga ini sebagai info tambahan, kalau kamu melakukan pelaporannya kurang dari 1 bulan dari status kartu kamu nonaktif, nanti kartunya bisa langsung diaktifkan kembali di hari yang sama saat melakukan pelaporan, bisa langsung dibayarkan, tim langsung aktif deh. Tapi kalau kamu lapornya itu sudah lebih dari 1 bulan dari status kartunya nonaktif, itu biasanya ada waktu tunggu 14 hari seperti itu Kak. 14 hari kemudian kamu sudah melakukan pembayaran, nanti kartunya baru aktif dan bisa digunakan kembali ya. Terus dari Kak Mulyana mau tanya Kak, mau perbarui data tapi kartunya tadi yang tadi Jadi gitu ya Kak Mulyana ya. Dari KL Rama kalau BPJS disalahgunakan sama Vaskes 1 dan mau dirawat nggak bisa nuntut penyalahgunaan. KL Rama itu penyalahgunaannya seperti apa nih? Ini bisa kita bantu ini ya Mbak. Kartunya dipakai orang lain Iya, ya. apakah kartu dipakai orang lain atau dibuat siapa tuh bisa dibuat rujukan palsu atau gimana ya? Atau dicuri atau apa ya datanya ya? Coba dibantu kita kasih informasi yang lebih lengkap ya. Bisa pengaduan di Mobile JKN juga ada Mobile JKN pengaduan. Dan ini misalnya ketahuan penyalahgunaannya ini dalam hal apa gitu kan. Jadi kita bisa bantu untuk cari tahu juga nih, karena sebenarnya untuk kepesertaannya sendiri karena kita berbasis NIK ya. Karena kita pernah juga dapat kasus ya jadi ada peserta yang dengan sengaja nih dengan kesadaran sendiri meminjamkan kartunya kepada orang lain. Nah, orang lain itu kalau nggak salah kakak saudaranya lah ya. Ternyata ketika berobat di rumah sakit meninggal posisinya. Jadi kartunya dia Di nonaktifkan. Padahal dia posisinya kan masih hidup Masih kan. ada. Nah, itu dia berkewajiban untuk mengembalikan. Benar ya. Mengembalikan biaya yang sudah ditimbulkan ya. Mohon dilaporkan aja ya. Jangan kita ini Mobile terima kasih loh seandainya kamu dengan sukarela melakukan pelaporan, kami dengan senang hati akan menanggapi pelaporan tersebut. Kita akan menindaklanjutinya juga. Iya benar tuh Kak El. Kemudian dari Moms Arga atau Jessica, selamat pagi jelang siang Bu. Halo, selamat pagi dong ya. Moms Arga dan Jessica. Kak si bungsu gimana? Wuih, si Kak, kalau bungsu. pemutihan itu berlaku untuk semua. Oke, kembali lagi. Cuci bersih. Gak bisa banget dipancing. Oke, jadi tadi siapa? Dari si bungsu. Si bungsu. Jadi si bungsu untuk saat ini sebenarnya BPJS Kesehatan masih menunggu
kebijakan resmi dari pemerintah ya, melalui peraturan presiden. Kita pada intinya sih BPJS Kesehatan akan mengikuti aturan yang ditetapkan oleh pemerintah, baik itu melalui peraturan presiden atau peraturan perundangan lain. Iya, jadi tunggu aja ya, pasti kita akan umumin di IG resmi BPJS Kesehatan. Di website tapi sampai saat ini kita belum ada info kemudiannya. Dan juga kalau seandainya memang kamu ada yang menunggak, untuk sekarang tuh saran saya sebaiknya dibayarkan ya Mbak ya, karena kita tidak tahu kategori seperti apa sih yang akan kita kan banyak nih kategori, ada yang atau BPU menunggak, ada BPU menunggak seperti itu ya. Nanti kita lihat aja ya, kita nggak tahu aturannya seperti apa, segmen apa yang akan diputihkan nantinya, kita nggak tahu. Jadi kalau memang kamu ada tunggakan, dibayarkan aja ya. Dari Cimama ya. Halo Cimama. Bu, bagaimana jika BPJS-nya tidak aktif padahal bulan Agustus kemarin sudah diaktifkan? Oh, keterangannya apa kalau dicek di Mobile JKN atau apa ini? Iya, boleh dicek di kepesertaannya. Keterangannya tidak aktifnya karena apa? Apakah penangguhan peserta atau gimana? Karena kalau seandainya nih kamu lapornya di bulan Agustus, Agustus sudah lama ya. Kalau kamu melakukan lewat tanggal pembayaran dari virtual account, seandainya kamu dialihkan sebagai peserta mandiri ya, tapi kamu lewat tanggal pembayaran dari tanggal yang ditetapkan dari kamu account laporan, itu memang dia nonaktif kembali. Kalau boleh ya, kalau misalkan bertanya, nanya, kita cantumin juga segmennya apa ya, benar, analisanya apa. Karena kalau seandainya kamu dialihkan sebagai peserta mandiri, kamu lewat maka pembayaran dari tanggal waktu yang ditentukan, bisa jadi tagihannya akan tertutup kembali. Karena untuk pembayaran iuran itu kita sarankan untuk dari tanggal 1 sampai tanggal 10 setiap bulan. Atau kalau seandainya kamu pelaporan 14 hari dari tanggal pelaporan tersebut. Jadi kalau misalnya kamu lewat dari tanggal yang kamu melakukan pelaporan, sebaiknya kita dilaporkan lagi dulu aja supaya kita buka tagihannya ya Mbak, supaya bisa kita update. Ini lapornya maksudnya apa? Untuk pembukaan tagihan virtual account. Virtual account-nya itu. Jadi gitu ya.